Beliau adalah seorang jenderal militer yang terpaksa pensiun dini demi tugas negara. Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, dan presiden pertama yang berhasil memimpin 2 periode setelah Orde Baru. Serta bagaimana bisa mantan Jenderal Tentara Nasional Indonesia ini bisa memenangkan pertarungan di medan politik, padahal sebelumnya dipandang sebelah mata oleh lawan politiknya. Penasaran siapa beliau? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, gas subscribe channelku ini guys, karena subscribe itu gratis. Pada 9 September 1949, tepat sesaat setelah azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Habibah melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo memiliki arti orang yang santun dan penuh kesusilaan, sedangkan Bambang adalah seorang ksatria, sementara Yudo dan Yono berarti perang dan kemenangan. Tampaknya dari filosofis namanya ini, orang tua SBY berharap bahwa anak sematawayangnya ini dapat tumbuh menjadi seorang yang gagah namun memegang tetap nilai-nilai kesusilaan. Dan ini guys, ada kejadian cukup unik nih ketika SBY itu lahir. Jadi, ketika mendengar istrinya akan melahirkan, Sukatjo, bapak dari SBY itu segera pulang. Ia bersuka cita melihat kelahiran anaknya. Dan secara spontan, ia menarik pistol dari pinggangnya, lantas meletakkannya di atas dahi sang bayi. Sebuah cara unik untuk menunjukkan harapannya bagi kehidupan SBY di masa yang mendatang. SBY mengawali kisah hidupnya dengan lahir di Desa Termas, Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Ayahnya bernama R. Sukatjo, merupakan pria muda yang keras dan disiplin tinggi. Ibunya Siti Habibah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Termas. Kabarnya SBY ini masih memiliki keturunan garis biru guys, dari kakek pihak ayah yang bernama R. Imam Bajuri. Beliau merupakan anak dari pernikahan Sankuro, yaitu Naib Arjosari II darah biru Majapahit, dengan R.M. Kustilah yang merupakan turunan kelima dari Trah Sultan Hamengkubuwono II. Kehidupan orang tua SBY sendiri bisa dibilang jauh dari kata kemewahan guys. Sebagai komandan rayon militer berpangkat pembantu letnan 1 di daerah yang sepi dan gersang, gaji ayahnya hanya cukup untuk menghidupi keluarganya secara sederhana saja. Sang ayah itu mendidik SBY dengan menitik beratkan pada masalah kerja keras dan disiplin, sehingga ia pun tumbuh dan berkembang sebagai anak desa yang cerdas, serta pandai bergaul dan juga pengertian. Memasuki usia sekolah dasar, ia terpaksa tinggal di rumah pamannya, Sasto Suyitno, yang ketika itu menjadi lurah desa Ploso, Pacitan. Orang tuanya ingin agar SBY memperoleh jaminan pendidikan yang lebih baik. Ia pun bersekolah di Sekolah Rakyat Gajah Mada, Desa Purwosari, Kebon Agung. Sekarang itu menjadi SDN Balai Harjo 1. Nah, SBY menjadi seorang murid yang cerdas, khususnya di pelajaran berhitung, ilmu bumi, dan juga sejarah. Selain itu, SBY juga aktif nih di kepanduan dan suka membaca. Buku yang paling disenanginya adalah buku tentang wayang. Nah, sewaktu duduk di kelas 3 sekolah rakyat nih, desanya itu dijadikan tempat latihan perang, guys. Saat itulah timbul kekagumannya terhadap sosok prajurit. Diam-diam ia menumbuhkan niat ingin menjadi tentara. Memasuki masa remaja, SBY mulai mencintai kegiatan seni dan aktif berolahraga. Ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri Pacitan, salah satu
sekolah favorit saat itu. Dia terlibat dalam pelbagai kegiatan intra dan ekstra sekolah, seperti kelompok belajar, musik, hingga olahraga, khususnya voli dan tenis meja. Nah, di sela-sela aktivitasnya itu, muncul ide itu membuat majalah dinding nih guys. Jadilah SBY sebagai sang editor, penulis artikel seputar sekolah, puisi, hingga menulis cerpen. Nah, kegiatan-kegiatan dan ini masih berlanjut nih guys, hingga SBY masuk SMA Negeri Pacitan. Dia tak hanya menonjol dalam hal pelajaran, dia juga rendah hati dan mau berbagi pengetahuan dengan teman-temannya. Dia kerap kali tampil di depan mengajar matematika ketika guru yang bersangkutan itu berhalangan hadir. Dan bakat seninya juga semakin mengkilap. Dia piawai bermain musik dan bergabung dengan grup band sekolah sebagai pemain bass. Sampai akhirnya dia dinyatakan lulus pada tahun 1968. Nah, setelah lulus dari SMA, SBY ini ingin nih segera mewujudkan keinginannya memakai seragam militer, menyandang pedang dan juga senjata. Namun dikarenakan kesalahan informasi pendaftaran, terlambat mendaftar, mau tidak mau dia harus menunggu 1 tahun lagi. Nah, masa penantiannya ini diisi dengan mengikuti pendidikan di Fakultas Teknik Mesin ITS Surabaya, walau hanya sampai orientasi kampus saja, guys. Karena tiba-tiba saja ia berubah pikiran. SBY lalu masuk ke pendidikan guru sekolah lanjutan pertama di Malang, Jawa Timur untuk mempersiapkan tes tahun depannya. Nah, menjelang akhir tahun 1969, SBY mulai mengikuti tes akabri di Malang dan sampai akhirnya lulus dan dikirim ke Magelang untuk mengikuti pendidikan militer mulai awal tahun 1970. Dan teman seangkatannya waktu itu ada Agus Wirahadikusuma, Ria Mizat Raishudu, dan Prabowo Subianto. Dan pada 11 Desember 1973, SBY mengakhiri masa pendidikan akademi militernya sebagai lulusan militer terbaik di antara 987 taruna lulusan seangkatan dan berhak menyandang pangkat Letnan II Infanteri. Nah, ketika bertugas di Mabes TNI Angkatan Darat, SBY mendapatkan kesempatan bersekolah ke Amerika Serikat nih guys. Dari tahun 1982 sampai 1983. Dia mengikuti Infantry Officer sampai ke Jungle Warfare School Panama 1983. Dan pada tahun 1990, saat SBY berpangkat Letnan Kolonel, beliau dikirim mengikuti US Army. Dan pada kesempatan itu pula ia berkesempatan meraih jenjang S2 Master Degree gelar MA dalam ilmu manajemen di Universitas Webster. Oke, ini nih yang menarik guys. Jadi pendidikan di lembah Tidar tidak hanya membawa janji karir yang gemilang bagi SBY, namun mempertemukan dengan sang kekasih Kristiani Herawati atau almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, anak dari Sarwo Edi. Maijen Sarwo Edi Wibowo pada saat itu menjabat sebagai gubernur Akabri. Sebenarnya Maijen Sarwo Edi itu setingkat dengan Soeharto guys. Cuman dikarenakan pamornya dianggap menyaingi Soeharto, jadi beliau diasingkan menjadi gubernur Akabri yang tidak memiliki pasukan. Oke, jadi suatu ketika guys, SBY itu datang nih menghadap Maijen Sarwo Edi di rumahnya. Kebetulan saat itu putri ketiga Sarwo Edi, Ani, sedang mengunjungi ayahnya juga di Magelang. Pandangan mata antara Susilo dan Ani saling bertemu. Jantung Susilo berdetak kencang dan pipi Ani pun tersipu palu. Keduanya pun menyempatkan diri berkenalan. Makin hari hubungan keduanya semakin dekat. Meskipun Ani harus pulang ke Jakarta untuk kuliah di Universitas Kristen Indonesia, mereka melanjutkan tali kasih melalui surat menyurat. Sampai pada akhirnya mereka bertunangan
pada Februari 1974 sebelum Ani ke Korea mengikuti ayahnya, dan menikah pada 30 Juli 1976 setelah SBY pulang dari Amerika Serikat dalam pendidikannya. Nah, dari pernikahan ini guys dikaruniai dua orang putra nih, yaitu Agus Harimukti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Perjalanan karir militer SBY sendiri dimulai dengan memangku jabatan sebagai Danton Panyoni Flinut 3030 Kostra dan Peleton 3 pada tahun 1974 sampai 1976 membawahi 30 prajurit. Kecakapan berbahasa Inggris, SBY terpilih mengikuti pendidikan lintas udara Airborne dan Ranger di Amerika Serikat. Kembali ke tanah air, SBY yang baru saja menikah diamanai memangku jabatan Komandan Peleton 2 Kompi pada tahun 1976 sampai 1977. Setelah itu, ia ditempatkan sebagai Pasi 2 Kujang 1 Kostrad pada 1977 sampai 1978 dan Kipan Yonif Linur 330 Kostrad pada 79 sampai 81. Dan Paban Muda Sops SUADES 81 sampai tahun 82. Dan pada tahun 83 sampai 85 ia menjabat komandan Sekolah Pelatih Infanteri. Pengetahuan dan skill yang dimilikinya mengantarkan SBY Donyoni menjabat sebagai Donyonif 744 pada tahun 86 sampai 88. Dengan beberapa prestasi yang dimilikinya juga membuat ia dipercaya nih sebagai dosen sesquad pada tahun 89 sampai 92. Dan pada 93 ia ditempatkan menjadi koordinator staf pribadi Jenderal Edi Sudrajat. Pengalaman berharga diraih SBY di tahun-tahun kemudian. Dia dipercaya bertugas ke Bosnia untuk menjadi perwira PBB pada tahun 1995. SBY membawahi langsung nih guys 650 perwira berpangkat kapten hingga kolonel dari 29 negara. Dan pada tahun 96 menjadi kepala staf Kodam Jaya. Dan pada tahun itu nama SBY sempat terseret nih guys oleh kejadian penyerbuan massa terhadap kantor PDI punya Megawati sampai korban itu berjatuhan. Namun SBY mengklaim tidak tahu menahu mengenai hal itu. Kasus ini tidak menghentikan karir gemilangnya di dunia militer, di mana pada tahun 96 sampai 97 menjabat Pangdam II Sriwijaya dan ketua fraksi MPR pada sidang istimewa MPR tahun 90 sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial ABRI pada tahun 98 sampai 99. Pada masa menjabat Kastar TNI inilah reformasi mulai bergulir. TNI dihujat habis-habisan. Sebuah dilema datang menghampiri SBY. Pada Oktober 99, sebagai Kastar TNI Jenderal berbintang 3, SBY diminta Presiden terpilih yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Nah, di sisi lain, SBY juga itu ditawarkan nih guys, jabatan berupa Kepala Staf Angkatan Darat yang membuat dirinya galau. Di tengah kegalauannya ini, dia menelpon sang ayah dan meminta nasihat. Ayahnya pun menyarankannya untuk menerima jabatan dari sang presiden karena mengabdi kepada negara tidak harus menjadi militer. Dan pada akhirnya, beliau menerima mandat dari sang presiden untuk menjadi Menteri Pertambangan dan Energi dan dengan berat hati harus meninggalkan dunia kemiliteran dengan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Gus Dur. Selama menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi,
Kinerja SBY sangatlah baik. Hal itu terbukti ia berhasil mendapat simpati dan kepercayaan presiden. Bahkan kerap kali ia mendapat tugas tambahan di luar pekerjaannya sebagai menteri, seperti menjadi negosiator dengan pihak keluarga cendana untuk mengembalikan kekayaan Soeharto yang diduga hasil korupsi ketika jadi presiden. Dan pada 26 Agustus tahun 2000, Presiden melakukan pembongkaran nih dan penyusunan kembali kabinetnya atau reshuffle kabinet, di mana posisi SBY dalam kementerian pun diubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, menggantikan Wiranto yang terjerat korupsi. Pada tahun 2001, Indonesia mengalami krisis konstitusional antara Gus Dur dengan parlemen yang disebabkan masalah Brunei Gate dan Bull Gate. Saat itu, demokrasi Pancasila nyaris roboh, sehingga Presiden memberi tugas kepada SBY untuk membentuk lembaga krisis center. Dalam lembaga non-struktural ini, SBY menjadi ketua harian dan menempatkan pusat operasi dan kegiatannya di kantor Menko Polsukam. Dan inilah akrobat politik SBY yang dalam menaikkan pamornya di perpolitikan nasional. Presiden tidak mengetahui kalau SBY ini tidak semata-mata mengambil langkah itu dengan alasan rasional politik. Tetapi ada maksud lain nih guys, di mana karena rekan-rekannya di pemerintahan Bush Amerika sudah berpesan agar Gus Dur diganti. Dan akhirnya pada tanggal 23 Juli 2001, melalui sidang istimewa, MPR melantik Megawati Soekarno Putri menjadi presiden kelima, menggantikan Gus Dur yang rela mengalah meninggalkan Istana Merdeka. Saat itu, SBY mendapat banyak dukungan untuk menjadi cawapres mendampingi Megawati. Dukungan itu berasal dari fraksi PDIP, Golkar, Golongan, dan Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Mereka optimis kalau SBY lah yang akan menang. Namun pada tanggal 24 Juli 2001, fraksi Kebangsaan Indonesia resmi mencalonkan SBY sebagai wapres. SBY harus melawan rival-rivalnya, antara lain Hamzah Haz, Akbar Tanjung, Agung Gumelar, dan Siswono. Dan hasilnya, SBY harus menerima pil pahit setelah hanya menerima 147 suara dibandingkan rival lainnya yang lebih banyak. Meskipun demikian, meskipun SBY ini kalah dari pencalonan wakil presiden, Megawati tetap meminta SBY untuk membantunya dengan duduk di kabinet gotong royong sebagai menteri yang sama. Saya meminta Mas untuk membantu saya lagi ya, dengan jabatan seperti dulu, sebagai Menko Polkam, tutur Mega di balik gagang teleponnya. Lalu apa jawaban beliau? SBY pun menjawab, Bu, kalau ini memang kepercayaan, kemudian untuk tujuan yang baik untuk pemerintahan kita, saya siap mengemban tugas itu. Dan pada 10 Agustus 2001, SBY diangkat menjadi Menko Polkam dalam kabinet gotong royong. Dari sinilah ia habis-habisan membangun citra sebagai orang yang mengendalikan Megawati. Dan sampai pada akhirnya, beliau mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam pada tanggal 11 Maret 2004. Hal ini dikarenakan untuk lebih leluasa lagi menjalankan hal politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Pada tahun 2004, babak baru demokrasi Indonesia dimulai. Pemilu dapat terlaksana dengan berbagai syarat. Salah satunya adalah calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh minimal 15% jumlah kursi DPR atau 20% perolehan suara sah nasional dalam pemilihan legislatif. Hal itu berpatokan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pilpres pada pemilu 2004 diselenggarakan sebanyak 2 putaran nih guys, yang diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dan Megawati Soekarno Putri dengan Hasyim Muzadi. Hasilnya, SBY Yusuf Kala menang dengan meraih 69 juta suara atau 60%. Pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala digelar lewat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
pada 20 Oktober 2004. Sidang MPR dipimpin oleh Ketua MPR kala itu Hidayat Nur Wahid. Prosesi pelantikan digelar di gedung DPR atau MPR mulai pukul 10 pagi di hadapan 611 dari 678 anggota MPR Republik Indonesia. SBY Yusuf Kala membacakan sumpah jabatannya. Sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, SBY dan Yusuf Kala memegang jabatan selama 5 tahun, yakni terhitung sejak 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2009. Pemilihan umum selanjutnya, yaitu di tahun 2009, bisa dikatakan merupakan masa akhir elit lama, berseminya elit baru. Pada masa ini, elit politik lama akan berusaha memaksimalkan karir politiknya pada pemilu 2009. Mereka yang belum mengenyam jabatan-jabatan strategis pemerintahan, seperti Menteri, Ketua DPR, dan MPR, serta jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan berusaha direbut dengan usaha yang maksimal. Jumlah pemilih pada pemilu 2009 itu mencapai 170.228.239 orang, tersebar di 33 provinsi. Pemilu 2009 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan pada tanggal 28 Juli 2009, pemilihan suara presiden dan wakil presiden dimulai. Saat itu ada 3 pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang bersaing. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan Budiono, Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, dan Yusuf Kala dengan Wiranto. Dan setelah melakukan perhitungan suara, keluarlah yang menjadi pemenang Pilpres 2009 adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Budiono dengan peraih suara sebanyak 73 juta. Sedangkan pasangan Megawati mendapatkan 32 juta, dan duet Yusuf Kala Wiranto meraih 15 juta. Kubu Yusuf Kala Wiranto dan Megawati Prabowo itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilpres 2009. Namun MK menolak seluruh gugatan permohon pada 12 Agustus 2009. 6 hari kemudian, pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan SBY Budiono sebagai pemenang Pilpres 2009. Keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2009-2014, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2009. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004 sampai 2014. Di masa pemerintahannya ada 2 wakil presiden, yakni Yusuf Kala dan Budiono. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam 2 periode, Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Dan pada zaman SBY, KPK itu direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora Wahid Muharram atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazarudin. Dilansir dari kompas.com juga, selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan benar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja, guys. Berbagai kemajuan dilakukan, diantaranya adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, kemudian pendidikan wajib 12 tahun, pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas, dan masih banyak kebijakan lain yang telah dilakukan oleh Kabinet Indonesia Bersatu. Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, namun masih banyak isu juga kontroversial yang ada di dalam masa pemerintahannya. Beberapa di antaranya kasus Senturi,
kriminalisasi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, kasus sekretariat gabungan, isu Jaksa Agung yang terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supanji, dan konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah menyelesaikan 2 periode masa jabatannya pada tahun 2014, SBY memilih untuk tidak mencalonkan diri lagi. Sejak pensiun dari jabatan presiden, SBY tetap aktif dalam dunia politik dan menjadi pembicara utama di berbagai forum nasional maupun internasional, dan fokus juga terhadap partainya, yaitu Partai Demokrat. Dan pada 3 Juli 2013, SBY mendapat penghargaan Mahawija Praja Utama dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Penghargaan itu diberi saat Kongres ke-16 PGRI di Jakarta. Penghargaan tertinggi dari PGRI ini dipersembahkan pada tokoh yang memperjuangkan dan memartabatkan guru, di mana SBY ini dinilai perhatian pada nasib guru dengan mendeklarasikan bahwa guru adalah jabatan profesi pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 disahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Juga adanya sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru mulai dibayar. Dan setelah tidak mendengar lagi SBY di dunia politik, baru-baru ini SBY menyatakan bahwa ketiga pasangan capres-cawapres yang berlaga nanti pada Pilpres 2024 merupakan tokoh-tokoh yang memiliki niat baik. Namun, menurutnya Prabowo Gibran lah yang lebih siap dan mampu memimpin Indonesia. SBY juga menyatakan tapi hubungannya dengan 2 pasangan capres-cawapres lainnya juga cukup baik. Tapi wajar saja sih Pak SBY ini bilang seperti itu, karena memang Partai Demokrat itu mendukung paslon nomor 2 itu. Nah, kalau dari kalian sendiri dukung yang mana nih guys? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat YouTubeku semua, tadi merupakan biografi Presiden ke-6 kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang banyak sekali pelajaran positif dapat kita ambil dari mulai beliau kecil sampai sekarang ini, khususnya dalam pengabdian kepada Sang Ibu Pertiwi. Nah, namun jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah ya guys. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.